Larut malam, ponsel Chen Yuan berbunyi. Sebuah pesan telah tiba. Dia melihat layar. Dia membeku, terkejut, dan sesuatu di dalam dirinya tampak putus. Pacarnya mengatakan dia ingin putus. Chen mulai menulis dengan panik menggunakan jari yang gemetar. Bertanya apa yang terjadi. Dia berharap ini hanya lelucon. Dia memiliki mimpi untuk masa depan mereka, termasuk pernikahan. Tapi kemudian dia memblokirnya. Hancur, dia terjatuh di kursinya. Salah satu temannya berencana mengajaknya bermain game. Temannya mencoba membantu, tapi Chen Yuan pergi dengan marah, membanting pintu. Temannya frustrasi karena dia tidak bisa mempertahankan hubungan. Chen Yuan, yang dikenal karena mengejar gadis dengan sia-sia dan menghabiskan uang tanpa balasan, marah karena setelah 3 tahun, dia masih belum memenangkan hati seorang gadis bernama Chuong. Adegan bergeser ke dia yang memohon padanya di depan umum, menawarkan makan malam favoritnya. Orang-orang di sekitar berbisik bahwa dia bekerja 4 pekerjaan hanya untuk mendukungnya. Chuong dengan tenang menjelaskan bahwa dia sudah memikirkan semuanya dan memutuskan untuk kembali dengan mantannya. Chen Yuan mengenal mantan itu dan dengan marah mengingatkannya bahwa dia pernah selingkuh. Tiba-tiba, mantan itu datang dengan mobil. Dia memanggil Chuong. Dia mengatakan ini lebih baik dan pergi bersamanya. Hancur hati, Chen Yuan percaya dia tidak akan pernah menemukan cinta. Dia membuang makan malam yang sudah dibelinya untuknya. Malam hari, dia masuk ke sebuah supermarket kecil. Berdiri di dekat rak, dia menenggak air. Pikirannya dipenuhi oleh pemikiran bagaimana perasaan tulus selalu berujung pada pengkhianatan. Rasanya seperti dia ditakdirkan untuk selalu menjadi anjing penjilat. Dia memeras botol plastik, bertanya-tanya apa yang salah dengan hanya menjadi dirinya sendiri. Chen Yuan memutuskan bahwa dia tidak akan lagi mengejar siapapun. Dia sekarang akan menjadi raja laut. Tiba-tiba muncul pesan sistem berwarna kuning. Suara tak dikenal berkata, kecocokan unik ditemukan, koneksi host dimulai. Tiba-tiba, sebuah sistem misterius muncul, menampilkan statistiknya. Namanya, saldo pribadi 230 koin, dan 1 poin kekuatan. Sistem juga menyebutkan dia memiliki 90 miliar koin, tapi hanya untuk status penjilatnya. Bingung, dia menatap seorang gadis di dekatnya. Dia bertanya apakah ada yang salah karena dia terus menatap dadanya. Sistem mengidentifikasi dia sebagai Sule, berusia 21 tahun, tinggi 165 cm, berat 49 kg, dan hampir 8 dari 10 dalam penampilan. Favorabilitasnya terhadap dia adalah negatif 50. Sistem mengatakan jika seorang gadis mencapai 95 favorabilitas, dia menjadi penjilatnya. Chen Yuan bingung. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan 90 miliar koin itu pada wanita. Sistem mengonfirmasi koin itu hanya bisa digunakan pada wanita. Ketika seorang gadis mencapai 95 favorabilitas, dia mendapatkan kembali 1/10 dari jumlah yang dibelanjakan, bersama dengan bonus lainnya. Dia memutuskan untuk mengujinya. Dia mengajak Sule makan dan menawarkan untuk membayar. Sistem menyetujui, mengatakan dia bisa mulai menghabiskan uang. Setelah seorang gadis mencapai 95 favorabilitas, dia juga mendapatkan 5 poin untuk meningkatkan kemampuannya. Sule mempertanyakan apakah dia hanya pamer uang dan apakah dia mencoba menggoda dirinya. Dia ingat bagaimana dulu dia membuat seorang pria menghabiskan lebih dari 30.000 hanya dengan beberapa kata. Chen Yuan menjawab bahwa dia harus mengujinya untuk mengetahuinya. Dia menyuruhnya membeli camilan untuk teman-temannya. Sule meremehkannya, menganggap dia berpakaian buruk dan mengira dia akan mundur. Namun Chen Yuan menghabiskan 50.000 tanpa ragu. Orang-orang yang mengejeknya mulai menyadari bahwa dia kaya meskipun penampilannya sederhana. Chen Yuan mengatakan jumlah itu tidak berarti baginya. Kemudian dia memintanya untuk menambahkan dia sebagai teman. Sule bertanya-tanya apakah dia salah satu anak kaya yang mewarisi kekayaan. Dia setuju untuk menambahkannya. Namun bersikeras mereka pergi ke suatu tempat dulu untuk menguji ketulusannya. Berdiri di depan toko mewah, dia mengklaim bahwa dia bukan orang materialistis, tapi dia perlu tahu apakah Chen Yuan tulus. Chen Yuan senang dalam hati, ini mulai menjadi menarik. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia bisa memilih apapun yang dia mau. Dalam pikirannya, hal utama adalah menunjukkan kemurahan hati, meskipun hampir tidak ada uang. Dia melihat seorang gadis lain, itu adalah gadis yang baru saja dia putuskan. Dia baru saja masuk ke toko. Shantong membeku dan berbalik dengan terkejut. Apakah itu benar-benar dia? Sule menunjuk bahwa itu mantannya. Dia mengatakan ini waktu yang sempurna untuk bertemu dengannya. Sule meminta tas edisi terbatas tertentu. Petugas toko mengatakan hanya tersisa 1. Dan Chuong sedang mencobanya. Chuong membanggakan bahwa dia akan membuktikan perbedaan antara pemenang dan pecundang. Dia memberi isyarat tentang ulang tahun yang akan datang. Pacarnya bingung. Dia kira ulang tahun itu sudah lewat. Dia menjelaskan itu adalah ulang tahun kalender lunar, dan sekarang adalah ulang tahun kalender matahari. Chuong bersikeras bahwa dia bukan orang materialistis. Pacarnya tampak ragu. Sule, menggunakan uang Chen Yuan, mengambil tas terakhir dari Chuong untuk membelinya sendiri. Dia mendapatkan 20 poin favorabilitas. Saat dia mengagumi tas itu, Chen Yuan mendapatkan 20 poin lagi, dan kemudian lagi 20 poin. Dia sangat senang bahwa sebuah tas memberinya 60 poin. Namun,
Dia menyadari bahwa dia tidak akan mendapatkan banyak uang kembali jika mencapai 95 favorabilitas terlalu cepat hanya dengan pembelian kecil. Petugas toko berkomentar bagaimana beberapa pria pura-pura kaya tapi tidak mau menghabiskan uang untuk pacarnya. Sementara Chen Yuan yang berpakaian buruk memberikan segalanya kepada Sule. Chuang merasa dipermalukan sementara Sule dengan bangga mengatakan pacar yang baik, seperti tas, harus dipertahankan erat-erat. Dia memuji Chen Yuan, berpikir bahwa dia tidak bisa kehilangan dia. Dengan air mata, Chuang menabraknya, mengatakan bahwa dia sudah kelewatan. Chen Yuan dengan dingin mengatakan bahwa dia masih harus banyak menderita. Sistem kemudian mengaktifkan hubungan kedua. Statistik Chuang muncul. Berusia 21 tahun, tinggi 163 cm, berat 49 kg, dan daya tarik sedikit lebih tinggi daripada Sule. Favorabilitasnya adalah negatif 10. Sule bertanya kemana mereka akan pergi selanjutnya. Chen Yuan tersenyum, mengatakan malam baru saja dimulai dan dia memiliki uang lebih dari cukup. Chen Yuan bertanya apakah satu tas sudah cukup. Sule, kewalahan, mulai mengambil semuanya. Dia membayar, dan para petugas toko mengatur pengiriman. Dia terus mendapatkan poin favorabilitas, 5 dengan setiap gesekan kartu. Akhirnya, Sule kelelahan dan tidak tahu harus meletakkan semua tas itu di mana. Chen Yuan menawarkan untuk membelikannya sebuah rumah. Ini berbalik menjadi bumerang, dia kehilangan poin. Sule menyuruhnya untuk melambat. Bahkan bagi seseorang yang kaya, membeli rumah terlalu banyak terlalu cepat. Sule, mahasiswa tingkat 3 di Fakultas Seni Rupa, berusia 21 tahun, berat 49 kg, dan menyukai warna hitam. Chen Yuan meminta kartu prabayar untuknya. Dia mengisi kartu itu dengan 500.000 kredit. Dia tersipu dan tersenyum, senang dengan hadiah itu. Dia berbisik bahwa jika dia tidak bisa menahan diri, dia harus menyerah. Sule memanggilnya anak nakal. Dia langsung mendapatkan 30 poin favorabilitas. Para petugas toko memuji betapa perhatian dia. Chen Yuan merenung bahwa uang membuat menggoda menjadi lebih mudah. Sule bertanya-tanya mengapa dia menghabiskan begitu banyak untuknya tapi tidak untuk dirinya sendiri. Dia mengakui biasanya tidak membeli barang untuk dirinya sendiri. Untuk mengesankan dia, Sule mengajaknya berbelanja. Dia menggunakan 50.000 yang diberikan ayahnya untuk membelikannya pakaian baru. Dia juga membayar potong rambutnya. Chen Yuan terlihat segar, dan mendapatkan 15 poin favorabilitas lagi. Dia bertanya apakah dia melakukan sesuatu yang salah. Sule dengan lembut memegang dagunya dan mengatakan tidak ada yang salah dengan dirinya. Sekarang dia berpikir mereka terlihat seperti pasangan yang sempurna. Dia berterima kasih, mengatakan hari itu sangat istimewa. Favorabilitasnya mencapai 68. Kembali di asrama, teman-temannya memperhatikan penampilan barunya dan bertanya apa yang terjadi. Dia mengatakan dia pergi berkencan. Mereka mengingatkannya bagaimana baru-baru ini dia menangis karena Chuang dan memperingatkan bahwa Sule bisa menguras uangnya. Chen Yuan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Kemudian, sebuah pesan dari Chuang tiba. Dia mengatakan jika dia membencinya, mereka harus saling menghapus kontak. Dia berpikir untuk meningkatkan favorabilitasnya demi keuntungan. Dia membalas dengan ramah, mengatakan dia masih memiliki tempat khusus di hatinya. Dia menjelaskan dia hanya bersama mantannya karena ibunya sakit dan membutuhkan 50.000 untuk pengobatan. Chen Yuan mengirimkan uang itu. Temannya bertanya siapa yang melakukan itu. Chuang mengakui itu mantannya, Chen Yuan. Temannya terkejut. Bahkan setelah mengirim uang, dia hanya mendapatkan 5 poin favorabilitas. Chuang membombardirnya dengan pertanyaan. Mengapa dia mengirimnya? Dari mana uang itu berasal? Apa arti Sule baginya? Mengapa dia tidak pernah membelikannya tas? Dan apakah dia diam-diam kaya? Chen Yuan mengabaikannya setelah 15 pesan. Dia bertanya-tanya apakah ada cara yang lebih menghibur untuk menghabiskan uang. Dia menemukan seorang gadis yang sedang melakukan siaran langsung. Dia akan keluar karena tidak ada yang mengirim hadiah. Dia memutuskan ini lebih baik daripada membeli tas dan mengirim satu roket. Kemudian, dia mengirim 100 lagi dan ponselnya crash. Dalam siaran langsung, para penonton terkejut. Mereka mulai bertanya siapa yang mengirim semua hadiah itu. Chen Yuan menyadari memiliki uang membawa perhatian. Dia mengirim 900 roket lagi, membuat siarannya crash. Di perusahaan yang mengelola para streamer, seorang karyawan bergegas masuk. Dia melaporkan bahwa seseorang baru saja menghabiskan 10 juta dalam satu siaran. Semua orang terkejut, tidak yakin apakah dia mencuci uang atau bekerja untuk platform tersebut. Streamer lain melihat nama panggilannya dan mencoba mengirim pesan kepadanya. Gadis dari siaran langsung itu kagum. Dia mengirim pesan kepadanya, bertanya apakah dia masih menonton. Tapi Chen Yuan sudah tidur setelah hari panjang menghabiskan uang. Keesokan paginya, teman-temannya membaca berita tentang pria misterius yang menghabiskan 10 juta. Mereka bermimpi tentang apa yang akan mereka lakukan dengan uang sebanyak itu. Chen Yuan menyadari dia telah menghabiskan semua uang itu dan bahkan tidak mendapatkan favorabilitas. Membuka aplikasi sosial, dia melihat banyak pesan dari para gadis. Salah satu mengatakan dia berusia 28 tahun, bercerai, dan ingin bertemu. Dia mengundangnya ke studionya tapi tidak mendapat balasan. Dia tidak bersemangat karena itu tidak membantu tujuan utamanya. Teman-temannya bersiap pergi dan dia bertanya kemana mereka akan pergi. Mereka mengatakan mereka akan pergi melihat Dewi Kampus,
Zhao Yuqi. Mereka ingin sampai lebih awal untuk melihatnya dari dekat. Sistem menampilkan profil Zhao Yuqi. Dia adalah gadis yang paling dikagumi di universitas, wakil presiden Dewan Mahasiswa, seorang pianis, penari balet, dan juara anggar. Bakatnya membuatnya tampak tak tersentuh bagi kebanyakan mahasiswa. Selama 3 tahun terakhir, tidak ada yang bisa mendekatinya. Chen Yuan melihatnya sebagai tantangan utama. Di dekatnya, Chuang berbicara dengan temannya, mencatat bagaimana Chen Yuan baru mulai berdandan setelah mereka putus. Dia khawatir dia akan bentrok dengan pacar barunya. Sementara itu, Chen Yuan mendengarkan saat para mahasiswa berbicara tentang siapa yang akan memenangkan hati Zhao Yuqi. Seorang mahasiswa membual dan mendekatinya, meminta kontaknya. Pria lain mencoba menghentikannya, tapi yang pertama bersikeras dia hanya ingin nasihat dari Zhao Yuqi. Zhao Yuqi menonton dengan penasaran. Kemudian, Chen Yuan dengan berani juga meminta kontaknya. Mahasiswa lain mengejeknya, tapi dia tetap teguh. Zhao Yuqi memuji keberaniannya. Pria pertama bahkan mengakui Chen Yuan lebih tampan. Chen Yuan menolak tawaran bergabung dengan serikat mahasiswa, mengatakan satu-satunya tujuannya adalah mengejar Zhao Yuqi. Mahasiswa lain menonton dan mengagumi kepercayaan diri Chen Yuan. Zhao Yuqi terkesan, memberinya kontaknya. Teman Chuang memperhatikan dan bertanya-tanya apa yang terjadi antara mereka. Chen Yuan dengan santai mengatakan dia hanya suka gadis cantik dan tidak melihat alasan untuk menyembunyikannya. Dia membentuk ikatan genit dengan Yuqi, meskipun favorabilitasnya masih nol. Di luar, teman-temannya bersorak untuknya. Mereka mengatakan dia dulu terlihat putus asa, tapi sekarang dia percaya diri. Salah satu bercanda bahwa jika dia dekat dengan Yuqi, dia harus mengenalkan mereka pada teman-temannya. Seorang mahasiswa yang ditolak mengeluh, mengatakan Chen Yuan punya selera bagus, tapi masih banyak yang harus dipelajari darinya. Chen Yuan berkata dengan sindiran bahwa mampu menahan penghinaan juga merupakan bakat. Kerumunan di belakang mereka berbisik, tampaknya akan terjadi pertengkaran. Orang yang ditolak itu tiba-tiba menyerang. Dia berteriak bahwa Chen hanyalah kucing buta yang kebetulan menemukan tikus mati dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Chen menghindar, memandangnya dengan penghinaan. Tepat saat itu, Sule muncul dan memanggil Chen Yuan, mengatakan dia sudah menunggu. Semua terkejut. Dia biasanya mengabaikan pria. Chen Yuan menawarkan untuk menebusnya dengan makan bersama. Dia bertanya apakah dia terlihat bagus dengan pakaian yang dibelinya. Dia menjawab bahwa kecantikan tidak tergantung pada pakaian. Mereka berjalan pergi. Orang yang ditolak itu berdiri bingung. Chuang mengamati dengan diam. Dia sangat sedih, air mata mengalir di wajahnya. Kemudian, Sule memberikan Chen Yuan sebuah gambar yang dia buat tentangnya. Dia mengatakan dia begadang semalaman dan meminta dia untuk tidak membuangnya. Dia tersentuh. Ini adalah hadiah pertama yang pernah dia terima dari seorang gadis. Dia tersipu dan tersenyum malu sebagai balasan. Chen terus mengamatinya, diam-diam. Dia bertanya-tanya dalam hati. Apakah ini semua jebakan yang dibuat Sule? Dia bertanya keras apakah ini semua hanya permainan. Sule kesal dan mencoba mengambil kembali gambar itu. Chen Yuan mengatakan dia akan menyimpannya sebagai harta keluarga dan mengakui dia lebih menyukai dia sebagai pribadi daripada karena hadiahnya. Dia terkesan, dan dia mendapatkan 5 poin lagi. Chen Yuan curiga dia ingin dia menjadi peliharaannya. Tapi dia punya rencana lain. Tepat saat itu, seorang pria mendekat dan memisahkan pelukan mereka. Seorang pria bertanya siapa Chen Yuan dan apakah dia kaya. Chen Yuan menyadari pria itu adalah pengagum lain dari Sule. Dia mengatakan dia tidak mengenal pria itu dan pria itu tidak mengendalikan dirinya. Chen Yuan memperkenalkan dirinya dan bertanya pada pria itu, yang bernama Yang Yu, sudah berapa lama dia mengikuti Sule. Yang Yu mengatakan 6 bulan. Chen Yuan menceritakan kisahnya sendiri. Dia digantikan setelah 3 tahun, bekerja 4 pekerjaan dan hampir tidak bertahan hidup. Yang Yu tidak mengerti maksudnya. Chen Yuan mengatakan penolakan bisa menjadi bahan bakar untuk perbaikan diri. Dia bertanya mengapa seorang pria tidak boleh memiliki pasangan hidup yang baik. Yang Yu menangis. Sule, bingung, mengatakan Yang Yu hanyalah teman. Chen Yuan mengatakan padanya bahwa dia tidak peduli masa lalunya tapi tidak akan mentolerir ketidakhormatan. Dia merobek gambar itu dan memberitahunya bahwa dia masih bisa menggunakan kartu yang dia berikan kepadanya. Tapi dia tidak ingin melihatnya lagi sampai dia menyelesaikan perasaannya. Sule menyesali tindakannya. Menyadari Chen Yuan adalah orang pertama yang benar-benar peduli padanya. Dia mendapatkan 5 poin lagi. Merenungkan pertumbuhannya, Chen Yuan memutuskan untuk maju. Dia membuka ponselnya. Dia melihat Zia Yuqi memulai siaran langsung. Di antara semua gadis yang pernah dia temui sejauh ini, dia tampak paling polos. Selama siaran langsungnya, dia memperkenalkan diri sebagai mahasiswa piano yang baru mulai streaming 2 hari lalu. Dia dengan sopan meminta dukungan. Chen Yuan menganggapnya menggemaskan dan bertanya-tanya apakah Zhao Yuqi yang anggun dan tenang sebenarnya berhati hangat di dalam. Dia dengan sombong mencatat betapa sedikitnya penonton Kiki dan mempertanyakan apakah itu semua yang bisa dia tarik. Tepat saat itu, Xiaomi mengirim pesan menanyakan di mana dia. Dia membalas, pura-pura tidak mengenalnya. Dia mengingatkannya tentang banyak hadiah yang dia kirim selama siarannya dan terkejut dia lupa. Dia mengatakan dia hanya bermain-main dan bertanya apakah dia bebas untuk bertemu. Xiaomi menolak, mengatakan dia sibuk. Dia mengabaikannya. Untuk memenangkan hatinya kembali,
Xiaomi berjanji akan melakukan siaran langsung khusus. Chen Yuan, kesal, menyadari dia hanya menginginkan lebih banyak hadiah. Dia frustrasi karena tidak memiliki tautan sistem dengannya dan sudah menghabiskan lebih dari 10 juta. Lelah, dia memutuskan berhenti membuang uang untuknya dan malah mendukung Zhao Yuqi. Pertarungan siaran langsung dimulai antara dua streamer. Pemenangnya adalah yang menerima donasi terbanyak. Chen Yuan terhibur dan bertanya siapa lawan Yuqi. Xiaomi tertawa, yakin akan menang melawan pemula. Chen Yuan mengatakan dia tidak yakin dan menonton saat pertarungan dimulai. Xiaomi dengan cepat mendapatkan 10.000 poin. Zhao Yuqi hanya memiliki 206. Namun, Yuqi memberikan segalanya, menggunakan bakat dan kreativitas untuk menghibur. Xiaomi mengejek, mengatakan pada Yuqi bahwa dia harus menyerah karena dia memiliki pendukung kaya, Chen Yuan. Para penonton menjadi heboh. Xiaomi berpikir dengan semua usahanya, Chen Yuan pasti akan mengirim hadiah padanya. Tiba-tiba, roket muncul di layar, tapi bukan untuknya. Semua roket itu untuk Yuqi. Poinnya melonjak ke lebih dari 150.000. Notifikasi mengatakan donor adalah Loli Smoke, yaitu Chen Yuan. Yuqi terkejut. Xiaomi marah, menuntut tahu mengapa hadiah itu bukan untuknya. Operator menunjukkan tanda bahwa dia harus menjelaskan kepada bosnya apa yang terjadi. Dengan gugup, Xiaomi cepat-cepat meminta maaf kepada penonton. Kemudian dia mengakhiri siarannya. Chen Yuan menyeringai, senang dengan reaksinya. Dia berharap Zhao Yuqi tidak mengecewakan setelah hadiah besarnya. Di perusahaan streaming, para karyawan menjadi heboh. Mereka bertanya-tanya siapa donor misterius ini. Seseorang berspekulasi bahwa dia pasti anak bangsawan untuk bisa menghamburkan uang seperti itu. 3 gadis mengobrol dengan bersemangat. Seseorang baru saja menghabiskan 10 juta untuk siaran piano. Streamer lain dengan bercanda mengambil alat musik segitiga, mengatakan mungkin dia suka musik. Yuqi dan temannya membicarakan apa yang terjadi. Temannya menyarankan dia bisa menjadi selebriti, tapi Yuqi ragu-ragu. Dia mengatakan dia tidak berpikir menyenangkan pria secara online adalah tujuan jangka panjang dan menghargai kemandirian finansial dan pribadi. Temannya bertanya apakah dia mengenal donor itu. Yuqi menggelengkan kepala. Namun, dia merasa bersyukur dan ingin mengirim pesan terima kasih. Temannya mengingatkannya bahwa dia bilang tidak ingin terlibat dengan siapapun. Tiba-tiba Yuqi berkata mungkin dia tahu siapa dia. Ini adalah Chen Yuan. Dia membayangkan dia pasti seseorang yang kaya dan berbakat yang memilih hidup biasa dan jatuh cinta pada gadis sederhana seperti dirinya. Temannya tertawa dan mengatakan dia menonton terlalu banyak drama. Yuqi terus membayangkan hidupnya pasti sulit, menyembunyikan identitas aslinya. Temannya mengatakan sudah larut dan saatnya tidur. Tapi Yuqi masih ingin mengirim pesan ke Chen Yuan. Chen Yuan memeriksa ponselnya. Dia melihat pesan dari seorang gadis yang mengajaknya makan siang. Dia mengatakan ingin makan hidangan favoritnya, udang kecil. Dia setuju bertemu di gerbang sekolah sore itu. Dia memperhatikan dia tidak bertanya apa-apa tentang hadiah atau uangnya. Penasaran? Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia inginkan. Keesokan paginya, Chen Yuan tiba dengan skuter. Seorang pria berdiri di samping mobil mewah bertanya apakah dia menunggu seseorang. Chen Yuan bertanya hal yang sama. Pria itu mengatakan dia menunggu pacarnya. Kemudian, Kiki muncul. Pria itu memberitahu Chen Yuan untuk tidak menatap karena butuh kerja keras dan uang untuk mendapatkan gadis seperti dia. Dia membanggakan akan mengambil semua gadis cantik. Mengejutkan, Kiki berlari langsung ke arah Chen Yuan. Pria itu pikir dia ingin naik mobilnya, tapi malah dia naik skuter Chen Yuan. Pria itu terdiam tak bisa berkata-kata. Kiki dan Chen Yuan pergi bersama dengan skuter. Dia bertanya-tanya mengapa dia repot-repot jadi kaya. Kiki berhayal mereka bertunangan saat tiba di restoran. Mereka tiba di restoran. Mereka memesan udang kecil pedas. Hidangan disajikan, dan Chen Yuan merapikan meja dengan rapi. Kiki tersentuh oleh sopan santunnya, dan berpikir dia mulia meskipun tidak pergi ke tempat mewah. Saat Chen Yuan makan udang kecil itu, Kiki bercanda mengatakan itu pasti yang terkecil yang pernah dia makan. Dia mengagumi betapa rendah hatinya, membayangkan dia mencari kehidupan yang damai. Tak terduga, Chen Yuan mendapatkan 10 poin favorabilitas. Kemudian, Kiki mengupas udang kecil, dan memberikannya kepadanya. Saat dia akan makan, Chuong muncul. Chuong melihat Kiki memberinya makan. Dia berbalik ke pacarnya. Dia menyarankan mereka mencari meja lain karena tempat itu terlalu ramai. Pacarnya menjawab bukan karena keramaian, tapi karena wajah-wajah yang dikenalnya. Dia mendekati Chen Yuan dan melemparkan tumpukan uang di meja. Dia menawarkan uang agar Chen Yuan menyerahkan meja itu. Chen Yuan bingung dan bertanya-tanya apakah pria itu pikir ini mengesankan. Pria itu melempar lebih banyak uang, bertanya apakah Chen Yuan mau lebih banyak lagi. Kiki memegang tasnya erat-erat. Kesal karena makan siang damai mereka terganggu. Dia terlihat marah, jelas terganggu. Pria itu melambaikan uang palsu dan mengklaim bisa membeli seluruh tempat itu. Seorang pelayan menawarkan mencari meja lain untuk mereka. Pacar itu menolak dan bersikeras pada meja itu saja. Tiba-tiba, sebuah tas tangan terbang dan mengenai pria itu. Kiki pura-pura itu kecelakaan. Chen Yuan bingung. Dia mengenali wanita itu dan memanggilnya Elena. Pria itu bertanya apa yang dia lakukan di sini. Elena menatapnya tajam, mengatakan jika dia tidak muncul, dia tidak akan menangkapnya selingkuh. Dia memarahinya, dan dia menyangkal, mengklaim dia segalanya baginya.
Penonton terkejut. Elena berteriak pada gadis lain, menuduhnya menggoda. Pria itu menarik rambutnya. Gadis itu menangis dan mengatakan dia berbohong tentang status lajangnya. Dia mengatakan dia hanya membuat-buat dan menampar wajahnya. Dia jatuh ke tanah dalam keadaan shock. Dia hendak memukulnya lagi, tapi Chen Yuan menghentikannya. Dia bertanya apakah pria itu senang mempermalukan dirinya sendiri. Sistem memberitahu Chen Yuan bahwa dia telah mendapatkan 20 poin favorabilitas lagi. Chuang mengatakan kepada Chen Yuan bahwa dia percaya dia benar-benar peduli. Dia terus mendapatkan poin, 20 lagi, dan kemudian 20 lagi. Akhirnya, sistem mengumumkan bahwa target kedua, Chuang, telah mencapai lebih dari 95 poin favorabilitas. Chen Yuan berhasil membalikkan keadaan. Sistem melaporkan bahwa Chen Yuan menghabiskan 50.000 untuk Chuang dan akan menerima 5.000 kembali. Dia sekarang menjadi bagian dari kelompok penjilatnya. Sebagai hadiah, Chen Yuan menerima 20 poin kekuatan dan mengalokasikan 10 diantaranya untuk kekuatan. Chen Yuan mengalokasikan 10 poin lagi untuk kebugaran. Memperlihatkan otot lengannya, dia menghadapi pria pirang yang marah itu. Pria itu mengambil sebuah botol. Dia mengancamnya. Chen tetap tenang dan hanya memanggilnya menyebalkan. Kemudian dia memukul botol dan pria itu membuatnya terbang. Pria pirang itu jatuh ke lantai. Kalah. Chen berkata bergantung pada orang lain bukanlah aib, tapi menggunakan dan menyakiti wanita adalah aib. Pria pirang itu gemetar dan mengeluarkan pisau dari sakunya. Kiki memperingatkannya. Pria pirang itu mencoba menyerang Chen lagi. Tapi dengan kemampuan yang ditingkatkan, Chen menghindar dan menangkap lengannya. Dia memukulnya dengan siku. Kemudian dia melempar pria pirang itu ke tanah. Seluruh food court menyaksikan dalam diam. Dengan busa di mulut, pria itu tergeletak tak bergerak. Chen berjalan pergi, tangan di saku celananya. Chuang memeluk kakinya, memohon pengampunan dan kesempatan kedua. Chen berdiri dengan dingin dan tak berperasaan. Dia mengingatkannya pada pria yang pernah menggendongnya sejauh 10 km pada pukul 3 pagi ke rumah sakit. Dia menyebutkan tentang orang yang melihat kesombongannya namun tetap percaya bahwa dia berhati baik. Dia mengingatkannya pada orang yang menabung setengah tahun untuk membelikannya ponsel yang bahkan tidak dia sukai. Dia mengatakan semua versi dirinya itu pernah ada. Lalu dia menutup dengan mengatakan bahwa semua itu sudah tidak ada lagi. Kemudian, dia berbicara dengan ketua OSIS. Dia meminta maaf atas keributan itu, tapi dia menanggapinya santai dan menyuruhnya memanggilnya Kiki saja. Dia mengatakan dia tidak terganggu dan semakin sering melihatnya, dia semakin menarik. Dia percaya Chen masih punya banyak kejutan yang akan datang. Sesampainya di rumah, Chuang tiba dalam keadaan basah kuyup karena hujan, menangis diam-diam. Temannya bertanya kenapa dia tidak memakai payung, tapi Chuang hampir tak bisa bicara. Temannya lalu bertanya apakah Chen Yuan yang membuatnya sedih. Menyebutkan bahwa dia mendengar Chen menyumbang lebih dari 10 juta ke siaran langsung Zia Yuki. Terkejut, Chuang bertanya apakah itu benar. Temannya membenarkan, mengatakan kabar itu berasal dari teman sekelas Yuki. Chuang berteriak memanggil namanya, dipenuhi penyesalan. Sementara itu, di asrama, teman-teman Chen Yuan sedang bermain game mobile. Mereka kagum karena dia menang 18 kali berturut-turut. Chen tidak tahu bahwa menggunakan 20 poin atribut membuatnya sangat kuat di game online. Seorang pria bergaya menyarankan Chen bisa menjadi streamer top dan menghasilkan jutaan. Chen terkesan dengan kemampuan barunya. Dia bertanya-tanya siapa yang akan mendapat manfaat berikutnya dari peningkatan fisiknya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Teman-temannya berteriak bahwa ada yang menelepon. Chen bertanya-tanya apa yang akan dicoba Sule kali ini untuk memanipulasinya. Dia mengangkat telepon dan berbicara dengan dingin. Memanggilnya Nona Sule dan bertanya apa maunya. Dia mengatakan dia tidak tahu harus berbuat apa. Sule duduk menangis di ruangan yang penuh dengan hadiah-hadiah dari Chen di masa lalu. Lalu dia meminta meminjam 500.000. Sule menjelaskan bahwa keluarganya dulunya kaya. Sekarang mereka terlilit utang dan bahkan tidak bisa membayar bunganya. Dia memohon bantuan. Chen hanya berkata untuk mengirimkan nomor rekeningnya. Terkejut, dia segera mengirimkan informasinya. Dia masih ragu apakah Chen benar-benar akan melakukannya. Lalu, Chen mengirimkan 5 juta kepadanya. Dia panik, mengira Chen salah menambah nol. Chen dengan santai menjawab mungkin saja dan menyuruhnya menyimpan uang itu. Sule sangat terharu, menangis dan berterima kasih berulang kali. Favorabilitasnya melonjak naik. Dia berjanji akan membayar kembali saat mampu. Perasaannya semakin kuat, kini mencapai 94. Chen Yuan melihat ini dan menggerutu bahwa memenangkan hatinya terlalu lama. Dia mempertimbangkan untuk menyatakan perasaan tapi mengurungkan niatnya. Dia tahu menunjukkan perasaan terlalu cepat bisa berujung kegagalan. Keesokan harinya, dia bersama teman-temannya. Mereka mengobrol dan bersantai bersama. Tiba-tiba, Chuang muncul membawa kue-kue. Dia menawarkan sarapan padanya. Teman-temannya terkejut. Sebelum dia sempat merespons, Sule juga muncul membawa sarapan lagi. Mengatakan dia pasti bosan dengan makanan kantin. Pertarungan pun dimulai. Tepat saat itu, seorang gadis lain memanggil namanya. Itu adalah ketua OSIS, Zia Yuki. Dia membawakan ramen untuknya. Ketiga gadis itu saling menatap tajam. Yuki anggun dan percaya diri, gadis kedua yang paling dikagumi di kampus. Chen Yuan bertanya bagaimana dia tahu dia suka ramen dengan daging. Dia menjelaskan mudah saja menebaknya karena mereka pernah berkencan. Chen,
yang kini tak lagi berusaha memikat siapapun, sekarang menunggu siapa yang akan mencoba memikat dirinya. Dia mengatakan ketua OSIS menang, karena dia memahami seleranya. Sebuah sindiran halus untuk yang lain. Yuki berkomentar bahwa dia tidak akan membawakan sarapan tanpa tahu kesukaannya. Jika seseorang tidak tahu detail itu, berarti mereka tidak benar-benar peduli. Kata-katanya menusuk hati. Lalu, dia memberinya iPhone baru sebagai hadiah. Semua orang terkejut. Salah satu temannya bercanda bahwa ini lebih menyakitkan daripada kehilangan orang tua. Gadis lain berkomentar tentang harga ponsel itu, 10.000. Chen memberitahu Yuki bahwa dia tidak perlu melakukan itu. Yuki menjawab yang penting adalah niatnya. Dia tahu Chen sudah menghabiskan jauh lebih banyak untuknya dan dia sendiri tidak punya banyak uang. Di tempat lain, Chuong patah hati, bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkannya kembali. Sule menghampiri Chuong. Dia menyarankan mereka mencari tempat untuk bicara. Chuong mulai menuduhnya, mengatakan semua ini salahnya. Sule setuju tapi tetap bersikeras ingin berbicara. Dia lalu mengusulkan agar mereka bekerja sama. Mereka ingin bergabung melawan Kiki. Sementara itu, Chen berjalan sambil memegang iPhone barunya. Chen memuji Yuki atas hadiah yang penuh perhatian itu. Yuki menoleh, mengira dia berkata sesuatu. Tapi Chuong bilang tidak ada apa-apa. Chen melihat favorabilitasnya dengan Yuki sudah di angka 40. Dia menggerutu, berpikir seharusnya Yuki sudah jatuh cinta padanya sekarang. Tetap saja, dia terkesan dengan bagaimana Yuki membuatnya merasa menjadi orang yang lebih baik. Meskipun belum mendapat poin penuh, Yuki memperlakukannya seolah-olah dia sudah mendapatkannya. Ponselnya bergetar. Itu Xiaomer, streamer kecil dari sebelumnya. Dia mengiriminya pesan, mengatakan dia hanya bercanda waktu itu dan ingin bertemu. Meski takut bertemu penggemar di dunia nyata. Chen bingung dan bertanya-tanya apakah itu hanya alasan saja. Dia menyuruhnya mengirim foto karena dia tidak mudah terkesan. Tak lama kemudian, dia mendapat undangan dari seseorang bernama Dragon King untuk bergabung dengan grup rahasia otaku kaya. Dia bergabung dengan nama Lonely Cigarette. Anggota lain kagum dia diundang, menyebutnya sebagai donatur terbesar sepanjang masa. Chen memperkenalkan diri dan meminta mereka menjaga dirinya baik-baik. Seorang anggota mencatat bahwa dia pasti kaya dan mungkin memiliki beberapa keterampilan khusus. Yang lain menawarkan peluang bisnis. Chen memutuskan untuk ikut bermain. Dia membalas bahwa dia tertarik dan meminta detailnya. Seseorang menawarkan untuk menjualnya sebuah villa. Chen bertanya di mana lokasinya. Mereka memberitahunya bahwa villa itu berada di distrik Enu, di mana rumah-rumah harganya lebih dari 1 juta. Dia menulis bahwa dia berencana membeli villa hanya untuk menyimpan barang-barang acak. Dia mengatakan akan memeriksa rumah itu besok dan lusa. Di dalam mansion, seorang pria botak bertanya-tanya apakah Chen Yuan serius ingin membelinya. Dia juga mempertanyakan apakah pemboros legendaris ini benar-benar ada. Seorang pria berambut licin dengan rompi hijau berkata dengan tenang bahwa kebenaran akan segera terungkap, apakah itu nyata atau palsu. Tapi meskipun mereka salah, berhubungan dengan seseorang yang bisa menghabiskan puluhan juta tetaplah berharga. Dia juga menyarankan untuk mengirimkan alamat kepada Chen. Dengan begitu, mereka bisa mempelajari lebih banyak tentangnya. Chen Yuan menerima alamat villa tersebut. Dia melihatnya dengan penuh pertimbangan. Dia bertanya-tanya berapa banyak poin favorabilitas yang bisa dia dapatkan jika memberikannya sebagai hadiah. Keesokan harinya, di pintu masuk, pemilik villa menyambut Chen. Dia berkata bahwa Chen pasti adalah si rokok kesepian. Mengenali pria itu, Chen menyapanya dengan hangat. Pemilik villa, terkejut, mencatat bahwa Chen tidak terlihat sangat kaya, tapi didampingi oleh ketua sekolah menambah kredibilitas. Dia curiga Chen mungkin berasal dari latar belakang kaya yang rahasia dan mengantisipasi kesepakatan yang sulit. Pemilik villa memperkenalkan dirinya sebagai Hong Yuan Kiao, seorang pengusaha kecil yang sedang mengalami masalah keuangan dan perlu menjual villa tersebut. Dia mengundang mereka masuk dan mulai menjelaskan properti itu. Rumah itu memiliki luas lebih dari 500 meter persegi. Tanahnya berukuran lebih dari 2000. Sepenuhnya dihiasi dengan furnitur desain Italia. Dia mengajak mereka menikmati pemandangan sungai dan cakrawala, mengatakan jika dia tidak membutuhkan uang, dia ingin dikubur di sana. Yuki mulai mengerti bahwa Chen mungkin benar-benar mempertimbangkan untuk membeli tempat itu. Chen melirik sekeliling dan berkata tempat itu bagus. Dia memberitahu pemilik untuk tidak membuang waktunya dan segera menyebutkan harga. Hong Yuan Kiao menjawab bahwa karena banyak tawaran, sulit untuk bernegosiasi, tapi dia ingin menjualnya sekitar 50 juta. Meskipun dia berpikir mungkin 60 juta adalah harga yang adil. Chen bereaksi dengan terkejut, dan penjual mengira itu mungkin terlalu mahal baginya. Tapi kemudian Chen berkata dia tidak menyangka harganya semurah itu. Semua terkejut dengan ucapannya. Hong Yuan Kiao diam-diam menyesal tidak meminta 70 atau bahkan 80 juta. Chen menoleh ke Yuki dan bertanya apakah mereka harus membeli rumah itu. Dia terkejut dan berkata itu tidak masalah baginya. Dia melangkah lebih dekat dan berkata dia membelinya untuknya. Hong Yuan Kiao terdiam, tidak pernah membayangkan seseorang akan membeli tempat itu untuk ketua sekolah. Yuki berdiri membeku. 60 juta terasa terlalu banyak. Dia mulai khawatir ini mungkin semacam jebakan dan mulai membayangkan berbagai skenario menakutkan. Yuki minta maaf dan berkata dia tidak bisa menerima hadiah sebesar itu. Chen dengan lembut menggenggam tangannya dan memintanya untuk mendengarkan dia. Dia menjelaskan bahwa karena batas kepemilikan,
Dia berencana mentransfer rumah ini kepadanya juga. Dia berkata dengan cara ini dia akan memiliki tempat sendiri. Imajinasi Yuki menjadi liar. Chen membungkuk dan berbisik bahwa semua yang dia miliki juga miliknya. Sistem memberinya 10 poin kesukaan, lalu 10 lagi dan lagi. Dia mencapai 90. Chen memuji aktingnya sendiri dalam hati, mengatakan dia pantas mendapat penghargaan. Gadis lain di dekatnya menyenggol pemilik villa. Dia bertanya kapan seseorang akan melakukan hal itu untuknya. Penjual menghela napas, mengatakan dia tidak memiliki kekayaan seperti itu. Chen menggesek kartunya. Dia berkata dia akan mengurus transfer uang dan menyelesaikan dokumen segera. Penjual meyakinkan bahwa semuanya akan diurus dalam beberapa hari ke depan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Kesukaan Yuki mencapai 90. Chen menghitung bahwa setelah dia mencapai kesukaan yang dibutuhkan, investasi 70 jutanya akan menghasilkan lebih dari 700.000. Dia memandang Chen, mengharapkan dia mengatakan sesuatu yang romantis. Imajinasi Yuki menjadi liar. Pikirannya melompat ke cincin mahal. Lalu ke pernikahan megah. Selanjutnya, ke nama bayi di masa depan. Dia mulai khawatir apakah dia akan melupakannya seiring waktu berlalu. Tapi sebelum dia bisa membayangkan lebih jauh, mereka sampai di tujuan. Dia melangkah keluar dan bertanya apakah dia tidak ikut dengannya. Chen menjawab bahwa seorang teman mengajaknya bermain game dan melambaikan tangan sebagai salam perpisahan. Dia melambaikan tangan kembali dengan sedih. Jelas dia mengharapkan lebih dari sekadar perpisahan biasa. Chen tiba di warnet dan menyapa teman-temannya. Mereka memarahinya karena terlalu lama, mengatakan mereka harus mulai tanpa dia. Mereka mendesaknya untuk mendaftar dan bergabung cepat karena mereka sedang kalah. Kemudian dia melihat Sule ada di sana. Dia menjelaskan bahwa ayahnya memiliki jaringan warnet dan baru saja membuka yang ini. Dia di sana untuk membantu menarik pelanggan. Dia dengan senang hati mengumumkan bahwa utang keluarga mereka telah lunas. Dia memberitahu Chen untuk menunggu sementara dia mengambilkan minuman dan kartu kredit tanpa batas untuk warnet itu. Chen berkata itu tidak perlu. Tapi kemudian kekacauan terjadi. Dua pria mencurigakan muncul. Salah satunya, tampak seperti penjahat film, bertanya pada Sule apakah dia putri Tuan Lashu dan kapan ayahnya berencana membayar utangnya. Sule yang berantakan berkata 5 juta sudah dibayar. Pria itu tertawa dan berkata itu hanya pokok utang. Masih ada bunga 15 juta. Sule menuduh mereka menipu dan mengancam akan memanggil polisi. Pria itu meraih pergelangan tangannya dan memperingatkannya untuk diam. Dia berkata jika dia menolak membayar, dia bisa bekerja melunasi utang di klub malamnya. Chen turun tangan dan mengatakan pada pria itu untuk mundur jika ingin pergi tanpa cedera. Sule menjadi emosional. Penjahat itu tertawa dan memerintahkan anak buahnya menyerang. Pertarungan pecah. Beberapa penjahat membawa pisau, yang lain hanya menggunakan tinju. Chen menendang tepat ke dagu penjahat utama, membuat teman-temannya terkesan. Salah satu berkata itu terlihat seperti serangan siklon. Adegan beralih ke geng yang mundur. Seorang perwakilan kasino memperingatkan jika mereka terlihat lagi, tidak akan ada negosiasi lagi. Sule melemparkan dirinya ke pelukan Chen. Sistem memberitahunya bahwa dia mencapai kesukaan 95 dengan Sule dan menghabiskan 5,3 juta. Mendapatkan 530.000 sebagai balasan. Dia sekarang resmi menjadi salah satu pengikut setianya. Saat Chen memeluknya, Chuang mengawasi dari kejauhan. Tapi Chen hanya fokus pada penempatan poin atribut barunya. Chuang memanggil Sule pengkhianat karena berpihak pada Chen. Dia memarahinya karena mencoba membentuk aliansi. Chen, terganggu oleh keributan, memerintahkan sistem untuk menempatkan semua poinnya ke kekuatan dan kelincahan. Semua melihat sekeliling tapi menyadari Chen telah menghilang. Chen berjalan santai di kampus, merenungkan bagaimana dia sudah mencapai tonggak kesukaan dengan Chuang dan Sule. Sekarang, hanya Presiden Yuki yang tersisa. Karena hanya ada satu presiden, dia adalah kunci rencananya. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya. Seorang gadis memintanya untuk pindah karena tim lari membutuhkan ruang itu. Chen mencatat kepercayaan diri dan keterus-terangannya. Dia memintanya untuk berbagi WeChat dengannya. Tapi orang lain masuk, memperingatkan bahwa dia sudah berpacaran dan Chen harus mundur jika tidak ingin masalah. Chen mengenali pria itu. Dia teringat saat orang yang sama memukulinya dulu. Seorang pria marah berteriak pada Chen, menyuruhnya menyerah pada delusinya dan menerima bahwa gadis itu di luar jangkauannya. Penasaran? Chen mengaktifkan sistem pada gadis itu. Namanya He Xing. Dia berusia 19 tahun, tinggi 1,69 meter, berat 50 kg, dan memiliki rating penampilan 8,2. Kesukaan saat ini -5. Sistem mengatakan karena tingkat kesulitannya, dia akan memberikan lebih banyak hadiah atribut. Dengan semangat, Chen menghitung bahwa dia bisa mendapatkan 22 poin. Sementara itu, pacar yang cemburu bersiap untuk lomba. Penonton memperhatikan pria baru di jalur terakhir. Mereka mulai bertanya-tanya siapa dia. Lomba dimulai. Pacar itu melaju cepat, mengejek lawannya. Tapi dia tidak menyadari Chen sudah melaju melewatinya. Yang tertinggal hanyalah debu. Chen berkata pada Hijie untuk memperhatikan dengan seksama karena dia akan menang. Pacar yang sporty, hampir meledak karena marah, menuduh Chen mengejeknya. Tapi sebelum dia sadar, Chen sudah melewatinya dengan mudah. Kerumunan terengah-engah kagum. Dalam hanya 15 detik, Chen menyelesaikan putaran kelimanya. Dia melewati garis finish saat orang-orang bersorak dengan liar. Seorang pelatih, melihat bakat Chen,
Bertanya apakah dia ingin bergabung dengan tim lari dan bertanding secara nasional. Dengan latihan, katanya Chen bisa menjadi juara. Pacar yang malu menuntut tahu mengapa tempatnya diambil. Chen menjawab itu bukan tempatnya lagi. Hiji menonton, membayangkan Chen sebagai pelari profesional. Ini membuat Chen mendapatkan 5 poin kesukaan lagi. Pacar itu, frustrasi, bertanya apakah dia sedang memikirkan hal lain. Dia membantah, mengatakan dia hanya khawatir tentangnya. Chen mendapatkan 5 poin lagi, dan kemudian 5 lagi. Kembali di kamarnya, teman Yuki bertanya dia di mana. Terkejut, Yuki berkata dia tidak tahu bahwa Chen Yuan telah membelikannya rumah. Dia mengonfirmasi itu benar dan villa itu seharga 60 juta. Temannya bertanya-tanya bagaimana ketua sekolah bisa begitu beruntung tapi juga naif. Dia lalu mengambil ponselnya dan melihat posting forum yang menyebarkan rumor. Dia memanggil Yuki untuk melihat. Postingan itu menuduh Chen Yuan dari Universitas R sebagai sampah, mengklaim dia terlibat dengan banyak wanita sekaligus. Kedua gadis itu saling bertukar pandang khawatir. Chen bertanya-tanya dalam hati apakah orang benar-benar menganggapnya sampah hanya karena menghabiskan uang. Dia memutuskan itu semua kebohongan. Di tempat lain, 3 siswa dengan gembira merencanakan sesuatu. Mereka berencana merusak reputasi Chen. Tiba-tiba, seorang pria muncul di belakang mereka dan bertanya apa yang mereka lakukan. Terkejut, mereka membenarkan tindakan mereka dengan mengatakan Chen terlalu sombong, dan mereka mencoba mengajarinya pelajaran. Sementara itu, Liang, pria yang kalah lomba, melihat rumor yang sama. Dia menyadari Chen adalah orang yang sama yang pernah dia pukul bertahun-tahun lalu di sekolah lama mereka. Dia teringat bagaimana Chen aneh dan selalu mengejar gadis-gadis. Ketiga perencana berkumpul di sekitar Liang dan menekannya untuk mendapatkan lebih banyak detail untuk digunakan melawan Chen. Liang berkata bahwa Chen merasa lebih tinggi dari semua orang sejak menang lomba, tapi dia akan menunjukkan kebenaran pada orang-orang. Posting forum menyebarkan lebih banyak kebohongan, mengatakan Chen memanipulasi wanita dan menyebabkan mereka gagal akademik. Siswa mulai meragukannya. Di kantor ketua sekolah, seorang administrator melihat postingan di ponsel siswa. Dia menyatakan bahwa Chen harus dikeluarkan tapi mengatakan akan menyelidiki dulu. Cerita berubah saat seseorang mengatakan Chen Yuan bukan seperti yang orang pikirkan. Mereka menggambarkannya sebagai seseorang yang tidak tahan melihat gadis menderita dan akan menghabiskan semua uangnya untuk membantu. Mereka menyebutnya ksatria gelap yang melawan kejahatan di malam hari dengan pukulan kuat. Yang mengatakan ini adalah Yuki, presiden mahasiswa. Bagi dia, Chen adalah pahlawan. Beberapa mempertanyakan apakah itu berlebihan. Dia berkata itu nalurinya. Wakil presiden meyakinkan semua orang bahwa Yuki mungkin eksentrik tapi dapat dipercaya. Namun, rektor universitas tidak puas dan menuntut mereka mewawancarai lebih banyak orang. Orang berikutnya yang mereka tanyai adalah Chuong. Dia mengakui Chen terlalu baik untuknya dan menyebut dirinya bodoh dan serakah. Dia menangis, berharap dia mau menerimanya kembali. Seorang polisi memberinya tisu dan bertanya apakah Chen terus bersikap baik meski dia menolaknya. Rektor universitas melihat dia menangis, berpikir dia tidak pantas mendapatkan cinta Chen dan bahwa Chen tidak melakukan kesalahan apapun. Di luar, presiden merokok untuk menenangkan kecemburuannya. Dalam hati, dia menyadari Chen tidak bersalah. Lalu, dia melihat 2 orang mendekat dengan spanduk. Itu Sule dan ayahnya. Sule berkata dia ingin membuat spanduk untuk Chen. Ayahnya menjelaskan bagaimana Chen membantu melindungi keluarga mereka. Presiden terkesan sekaligus semakin cemburu. Presiden pergi, merasa bersalah karena menilai Chen terlalu cepat. Dia membaca ulang postingan dan melihat komentar seorang gadis yang berkata jika Chen adalah sampah, maka dia rela masuk tempat sampah itu. Gadis-gadis di seluruh kampus mulai memuji Chen, mengatakan dia membuat hati mereka berdebar. Presiden terkejut hanya wanita yang membela Chen. Dia bertanya-tanya apakah orang menyerang Chen hanya karena dia terlalu menonjol. Rektor universitas mengenang masa mudanya. Dulu, dia populer di kalangan gadis-gadis. Karena itu, dia menjadi sasaran bullying dari teman sekelas yang cemburu. Akhirnya, dia terpaksa meninggalkan sekolah. Dengan air mata di matanya, dia berkata dia mengerti Chen. Dia membuat pengumuman resmi, mengatakan dia telah melakukan penyelidikan penuh dan memastikan semua rumor itu salah. Dia secara terbuka membersihkan nama Chen. Dia memuji Chen karena membantu orang lain tanpa mencari perhatian. Dengan suara penuh emosi, dia memberikan penghargaan khusus kepada Chen atas kontribusi positifnya kepada masyarakat, mendesak semua siswa untuk belajar darinya. Chen bingung, bertanya-tanya mengapa dia menerima penghargaan itu. Liang, yang menonton dari kerumunan, mengutuk presiden karena tidak menghancurkan reputasi Chen. Dia juga memperhatikan pacarnya tersenyum saat berbicara tentang Chen. Chen mendapatkan 10 poin kesukaan lagi. 10 poin lagi ditambahkan ke skor kesukaannya saat acara berakhir. Pacar Liang mempertanyakan perilakunya, bertanya apakah dia cemburu atau hanya menjadi gila. Dia berkata dia benar-benar mengagumi Chen, terutama karena dia membantu orang lain tanpa meminta imbalan apapun. Dia menyebutkan bagaimana Chen mengalahkan Liang dalam lomba tapi tidak bergabung dengan tim lari. Liang meraih pergelangan tangannya dengan kasar, tapi dia menyuruhnya melepaskan dan mengatakan dia menyakitinya. Dia menuduhnya lebih rendah dari Chen. Saat itu, Chen memanggil sopirnya, meminta dijemput. Dia meminta untuk tidak dijemput dengan mobil mahal, ingin menjaga profil rendah. Sayangnya,
Sopir datang dengan kendaraan mencolok. Chen marah, mengingatkannya untuk tidak menarik perhatian. Sopir minta maaf, mengatakan dia salah paham. Saat Chen pergi, pacar Liang mengatakan ingin putus. Liang menolak tapi akhirnya duduk sendirian dengan sedih. Chen mentransfer uang ke sopir, yang berterima kasih padanya. Chen berkata dia akan kembali ke sekolah dan tidak perlu diantar karena mobil itu terlalu mencolok. Sopir menghormati keinginannya. Chen merenung bahwa dia hanya butuh beberapa poin lagi dari Yuki untuk menyelesaikan sistem penjilat. Dia memutuskan harus membelikannya sesuatu yang istimewa dan bertanya-tanya apakah ada yang ingin menjual sesuatu di grup chat. Salah satu pria bercanda bahwa Chen pasti kaya karena membeli rumah dengan santai. Yang lain bertanya apakah dia ingin membeli mobil mewah. Dan dia mengerti bahwa mobil itulah yang ingin dia berikan. Seorang pria baru memperkenalkan diri, mengatakan dia dari keluarga Jiang dan mereka menjalankan bisnis mobil impor. Chen melihat nama di kartu nama dan menyadari itu milik grup otomotif yang kuat. Dia mengira pria itu pasti pewaris generasi kedua. Chen memujinya karena mengelola bisnis besar di usia muda. Pria itu berkata dia kira Chen lebih tua karena membeli rumah mahal seperti itu. Dua staf lain yang mengamati dari jauh menebak Chen pasti berasal dari keluarga kaya jika berbicara dengan manajer grup Jiang. Tapi mereka menyerah, merasa tidak punya peluang. Manajer menyebutkan tokonya memiliki pilihan mobil mewah terbesar di kota. Dia mengundang Chen memilih kendaraan apa saja. Chen berpikir besar, berkata dia ingin Bugatti Chiron. Manajer terkejut dan berkata mereka tidak punya itu. Chen meminta Lamborghini Veneno atau Pagani Huayra. Lagi-lagi manajer minta maaf, mereka juga tidak punya itu. Staf mulai berkeringat, merasakan tekanan dari harapan tinggi Chen. Manajer menjelaskan mobil mereka berkisar antara 2 hingga 8 juta, dan yang diinginkan Chen jauh di atas itu. Chen berkata dia kecewa dan mengharapkan lebih. Manajer, malu, menawarkan untuk menunjukkan Ferrari LaFerrari sebagai gantinya. Dia menggambarkannya sebagai supercar langka dengan mesin 12 silinder, 800 tenaga kuda, transmisi ganda, dan kecepatan 0-100 dalam kurang dari 3 detik. Harganya 22 juta. Chen memutuskan ini mungkin hadiah sempurna untuk Yuki. Jika harganya di atas 20 juta, dia berkata akan mengambilnya. Dia menyuruh manajer menyiapkan mobil dan memintanya dikirim ke komunitas Villa Riverside nomor 1. Manajer setuju dengan gugup. Saat itu, Chen menerima telepon. Liu Wenyi ada di telepon, berteriak di telinganya. Keesokan harinya, salah satu teman Chen Yuan berbagi kenangan menyakitkan. Pada ulang tahunnya, pacarnya, Gio Iya, bilang dia sedang melakukan perawatan kuku dengan teman. Berjam-jam berlalu, mulai hujan, dan dia tidak membawa payung. Khawatir, dia memutuskan membawakan payung untuknya. Tapi yang dilihatnya menghancurkan hatinya. Dia bersama pria lain. Mereka sudah bersama selama 3 tahun dan bahkan berencana bertemu keluarga masing-masing. Dia minum botol demi botol, mengaku ingin minum sampai mati. Chen mencoba menghentikannya, bilang dia sudah minum 8 botol. Masih patah hati, dia bertanya pada Chen bagaimana cara mendapatkan kembali Gio Iya. Chen berkata kesalahan ada pada Gio Iya, bukan dia, dan memarahinya karena bersikap seperti penjilat. Teman yang hancur itu bersikeras tidak bisa melepaskan begitu saja. Chen memandangnya dengan kecewa. Dia mengambil ponselnya. Temannya bertanya siapa yang akan dia hubungi. Chen berkata jangan khawatir, dia punya rencana. Dia akan membuat Gio Iya menyesal semuanya. Chen menghubungi dealer mobil dan meminta meminjam mobil senilai lebih dari 20 juta. Dealer setuju mengatur semuanya. Lalu Chen menelepon Sule. Temannya terkejut melihat betapa mudahnya Chen menghubungi seseorang seperti dia. Sule bertanya apakah Chen memperkenalkannya pada seseorang penting, tapi dia menjelaskan hanya butuh bantuannya untuk lelucon. Mereka setuju bertemu. Mereka tiba untuk pertemuan dengan Sule. Sule dengan senang hati melemparkan dirinya ke pelukan Cheng Yuan. Tersenyum bahagia. Dia terlihat sedikit tegang. Di meja, Sule menuangkan minuman untuk Cheng Yuan sementara dia menikmati perhatian dengan tenang. Temannya terkejut melihat Cheng Yuan dimanja seperti itu. Liu Wenze menyapa Sule dengan gugup, merasa canggung dan tegang saat diperkenalkan sebagai teman dekat. Sule terkejut bahwa Cheng Yuan memanggilnya larut malam hanya untuk bertemu teman-temannya. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia menjadi bagian dari lingkaran pribadinya. Senyum percaya diri muncul di wajahnya disertai sedikit rona merah, yakin bahwa dia memegang tempat istimewa di hatinya. Chen Yuan menjelaskan dengan senyum hangat bahwa sebenarnya dia ingin meminta bantuannya untuk drama sekolah. Keesokan harinya, teman Chen tiba dengan penampilan mencolok. Sule melekat pada lengannya, pura-pura mereka pasangan. Dia bercanda tentang mobil mahal dan hampir menyebabkan kecelakaan. Gio Iya, mantan pacar, terkejut melihat mantan kekasihnya seperti itu. Dia menuduhnya pamer. Dia gugup menjawab bahwa ada yang menggonggong, mengisyaratkan pacar barunya. Teman-teman lain bersiap untuk aksi, mengatakan saatnya pertunjukan besar. Beberapa pria tiba dengan Ferrari. Seorang pria berambut putih keluar dari mobil dan mengejek pacar baru Gio Iya, menuduhnya pura-pura kaya hanya untuk mengesankan gadis. Pacar baru itu memohon agar dilepaskan, tapi pria berambut putih melanjutkan omelannya, mengatakan gadis seperti Gio Iya mudah tertipu dan sudah kalah. Seorang pria berambut perak membongkar MAKAI. Dia bilang MAKAI bukan orang kaya dan hanya pembohong.
MAKI panik dan memohon ampun. Seorang pria berbaju jas berjalan menuju mobil dan tertawa melihat bagaimana Ma Gou menipu gadis-gadis. Gioya terkejut setelah hinaan itu. Dia diberitahu bahwa dia tidak pantas bersama orang kaya. Ma mencoba membujuk Gioya untuk bersamanya. Dia berkata kata-kata tidak cukup, harus dibuktikan dengan tindakan. Saat lomba, mobil merah melakukan manuver berbahaya. Ma marah dan mencoba mengendalikan mobil. Ma menunduk keluar jendela dan berteriak pada lawannya. Sule yang mewah keluar dari mobil. Marah karena ditipu, Gioya berbalik melawan pacar barunya. Sementara itu, teman Chen mencoba pergi. Dia melekat pada kakinya, memohon kesempatan lagi. Dia mengaku tidak serakah tapi takut miskin. Dia dengan dingin mengatakan semuanya sudah berakhir. Dia berkata jangan pernah menghubunginya lagi. Pacar baru itu mencoba menyelinap keluar. Dia tidak sengaja menabrak Chen. Chen bertanya apakah dia ingin pergi. Tapi hanya jika dia mau menerima 100 tamparan dulu. Di dalam bar, semua yang memakai Ferrari merayakan bertemu Chen. Mereka memberitahunya tidak perlu bersikap formal. Seorang pria berambut perak menyebut reputasi Yanzong di Shark Life dan mengatakan dia punya permintaan. Chen curiga mereka sedang mengujinya. Dealer meyakinkan dia itu hanya lelucon. Chen meninggalkan ponselnya di meja dan mengatakan mereka bisa menghabiskan uang sebanyak yang mereka mau. Chen tahu akunnya kosong tapi percaya pria itu tidak akan menyadarinya tepat waktu. Di kamar mandi, dia mendengarkan dari jauh. Kembali di meja, pria berambut putih mulai menghabiskan uang. Yang lain menatap terkejut, mengumumkan total sudah lebih dari 14 juta. Chen kembali, bertanya kenapa semua terlihat terkejut. Pria itu menyerahkan kembali ponsel dengan gugup. Chen mengejeknya karena hanya menghabiskan 20 juta. Mengatakan dia mengharapkan lebih. Dia membanggakan akan menghabiskan 60 juta lain kali. Pria berambut putih mencoba menghentikannya, mengatakan itu terlalu banyak. Dealer mengusulkan bersulang, menyebut Chen sekarang pemimpin mereka. Penonton berbisik, bertanya siapa sebenarnya dia. Saat itu, Chen menerima pesan dari streamer kecil itu. Dia bilang dia sedang di kota dan ingin bertemu. Chen setuju untuk kencan. Dia berpikir akhirnya saatnya menikmati hasil kemurahan hatinya. Bab dimulai dengan pesan panjang dari Chuong, meminta maaf dan berkata dia bermimpi berkeliling dunia dengan Chen. Tapi saat bangun, dia sendirian. Chen membaca pesan itu dan memblokirnya, fokus pada kencannya. Streamer bertanya apa yang dia lakukan, tapi dia mengabaikannya. Dia teringat bosnya memperingatkan bahwa pria kaya ini menghabiskan lebih banyak dalam sehari daripada semua penggemarnya digabungkan dan bahwa dia harus memenangkan hatinya apapun caranya. Dia mencoba memikatnya, bertanya bagaimana dia menjadi kaya di usia muda. Tiba-tiba, sistem memperingatkan Chen bahwa kesukaan streamer terlalu tinggi, membuatnya tidak mungkin terhubung. Chen menyadari dia harus menurunkan kesukaannya. Dia mulai bertingkah buruk, meletakkan kaki di meja dan mengupil. Dia mengaku pengangguran dan hidup dari ayahnya yang bangkrut. Dia bahkan meminta hadiah-hadiah itu dikembalikan, mengatakan dia memberi terlalu banyak. Streamer jijik, kesukaannya turun dengan cepat. Dia menelepon seseorang, mengatakan pria itu mengganggunya dan mungkin seorang penguntit. Chen mengejeknya karena cepat mengubah sikapnya. Lalu, seorang pria masuk ruangan menuntut tahu siapa yang mengganggu wanitanya. Dia berlari ke pelukannya, pura-pura takut. Tapi pria itu mendekati Chen dan menyapanya dengan hangat, memanggilnya saudara Yuan. Pria yang masuk sangat senang bertemu Chen Yuan dan menyebutnya suatu kehormatan. Streamer kecil itu berdiri bingung. Tidak mengerti mengapa pria kuat seperti itu memperlakukan Chen Yuan dengan hormat seperti itu. Ternyata pria ini adalah salah satu pewaris generasi kedua terkaya di daerah itu, memiliki beberapa bisnis besar. Dia memukul meja dengan marah karena streamer kecil itu menghina salah satu orang terpenting yang dia kenal. Streamer itu telah memanggil Chen miskin. Dia tiba-tiba sadar ini adalah ujian ketulusannya, dan dia benar-benar gagal. Putus asa memperbaiki kesalahannya, dia mulai meminta maaf dan memohon pengampunan. Dengan ini, sistem terhubung dengannya, memungkinkan Chen melacak kesukaannya lagi. Chen pura-pura memaafkannya, memanggilnya gadis naif. Dia dengan antusias setuju dan berkata dia benar-benar favoritnya, menaikkan kesukaannya sebanyak 10, lalu 10 lagi. Chen bertanya-tanya apakah begitulah cara orang mencari nafkah sekarang, merayu orang lain demi uang dan status. Dia memutuskan tidak akan membiarkannya begitu saja. Teman kaya itu juga memarahinya, mengingatkan berapa banyak yang telah dia habiskan untuk mempromosikan ketenarannya. Dia kemudian mengundang Chen ke acara eksklusif, mengatakan itu sebagai tanda hormat atas persahabatan mereka. Chen setuju dan masuk ke mobil. Streamer kecil itu bersikeras ikut. Dalam perjalanan, dia memeluknya dan meminta maaf lagi. Chen membuka aplikasi streamingnya. Dia mulai menyumbang sejumlah besar uang kepada gadis lain dalam siaran langsung. Gadis dalam siaran itu terkejut dan kewalahan oleh banjir uang. Dia pingsan di depan kamera, terkejut oleh jumlahnya. Streamer kecil menatap Chen, terkejut karena dia memberi uang pada orang lain. Dia bergumam bahwa semua uang itu seharusnya miliknya. Kesukaannya melonjak 30 poin. Gadis di siaran berharap Chen menyentuhnya, bukan hanya layar. Tambahan 30 poin lagi. Chen tertawa melihat betapa konyolnya itu. Setibanya di tempat acara, temannya yang kaya menyambutnya ke salah satu restoran pribadi paling elit di kota,
hanya bisa diakses dengan undangan khusus. Dia menyebutkan ada 3 hal istimewa tentang tempat itu. Chen menebak 2 dengan benar, makanannya dan suasana unik, tapi tidak bisa menebak yang ketiga. Hal itu terungkap saat Presiden, Yuki, mulai memainkan alat musik. Itulah fitur ketiga, musik live oleh Putri Koki. Dia berdiri dan melihat streamer kecil yang memegang Chen. Dia menjatuhkan alat musiknya dan berlari menangis, kehilangan 5 poin kesukaan. Chen menyadari mungkin dia telah kehilangan kesempatan. Dia bergegas mengejarnya. Dia menekannya ke dinding. Dia memanggilnya bodoh karena mempermainkan perasaannya. Chen tahu dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia cepat-cepat bertanya apakah dia sudah menonton film tertentu. Dia memandangnya, lelah dan bingung. Menyalakan rokok, Chen memberitahunya bahwa dia adalah putra seorang Taipan. Dia berkata keluarganya punya aturan tersembunyi. Pada usia 18, dia harus menghabiskan 10 miliar dalam 1 bulan untuk mewarisi 50 miliar. Dia menjelaskan bahwa dia telah berinvestasi dalam berbagai kegiatan, dan donasi ke streamer hanyalah bagian dari rencana pengeluaran. Dia berkata memberitahunya semua ini karena mempercayainya. Dan dia satu-satunya yang tahu. Yuki terharu dan memeluknya, mengatakan dia salah paham semuanya. Dia sekarang percaya bahwa Chen benar-benar peduli dan mencoba menyimpan rahasia untuk melindunginya. Kesukaannya naik 20 poin. Dalam perjalanan pulang, Yuki meminta maaf atas perilakunya sebelumnya dan bersikeras membayar tagihan. Teman kaya Chen kagum bahwa Chen berdamai dengan presiden dalam waktu kurang dari 5 menit. Sementara itu, streamer kecil itu marah besar. Dia bergumam bahwa Yuki terlalu tinggi hati, dan dia akan memenangkan Chen pada akhirnya. Di meja, dia bertanya apa hubungan Chen dengan presiden. Yuki menyela dan berkata Chen bahkan belum memberitahu nama aslinya. Dia menyuruhnya memanggil Chen kakak saja. Teman itu berkomentar betapa dominannya Yuki dalam situasi itu. Streamer kecil menahan diri. Chen menyuruh mereka berhenti berdebat dan makan. Kedua gadis itu saling menatap tajam, tapi Chen tampak sama sekali tidak terpengaruh. Teman itu mengamati kedua gadis tersebut. Satu adalah streamer kaya. Yang lain adalah wanita yang sangat berprestasi. Dia berkata Chen benar-benar menjalani mimpi, memiliki kedua pilihan itu. Dia bahkan menyebut Chen sebagai perayu tiada tara. Nanti di rumah, Chen merenungkan makanan mahal itu dan berterima kasih pada Yuki karena membayar tagihan. Dia memeriksa statistik sistemnya. Baik Sule maupun Chuong masih tercatat sebagai penjilat setia. Yuki berada di kesukaan 91. Streamer kecil berada di kesukaan 92. Chen bertanya-tanya apakah sekarang saatnya membuat langkah berani. Lalu dia melihat gadis lain dalam sistem. Itu pacar Liang, dengan skor kesukaan 76. Dia ingat dulu hanya 25 dan bertanya-tanya apakah dia menjadi lebih menawan akhir-akhir ini. Tiba-tiba, sekelompok siswa berlari melewati, membicarakan seseorang yang mengaku cinta di bawah. Di bawah, kerumunan berkumpul untuk menonton. Seorang pria dikelilingi lilin, memegang gitar dan mawar. Dia memohon kesempatan lagi, mengatakan dia selalu salah dan tidak akan menyakitinya lagi. Pacar Liang mendengarkan, bingung dan ragu-ragu. Chen tiba dan bertanya apa yang terjadi. Lalu, gadis itu tiba-tiba menampar buket bunga. Dia berbalik dan berlari pergi. Dia berhenti di depan Chen. Dia bertanya apakah dia Chen Yuan yang terkenal, mengatakan dia akhirnya menemukannya. Lalu dia memohon padanya untuk menambahkannya. Kerumunan terkejut. Liang marah besar dan menuduhnya mengkhianatinya. Chen berkata padanya bahwa dia hanya melihat konsekuensi dari tindakannya sendiri. Chen menegurnya karena mengabaikan perasaan pacarnya saat mengejar kemuliaan dan perhatian. Liang mengakui kesalahannya. Beberapa gadis di kerumunan berkomentar tentang situasi itu. Mereka berkata jika Liang agresif, maka dia pantas mendapatkan semua yang terjadi. Mantan pacar Liang menatap Chen, kesukaannya melonjak menjadi 91. Meskipun dia hampir tidak berinteraksi dengannya, teman Yuki bergegas memperingatkannya. Dia masuk ke sebuah ruangan dan menuntut tahu apa yang terjadi. Mengatakan Chen Yuan selingkuh dan dia harus menghentikan semuanya sekarang juga. Kalau kamu suka recap ini, jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan episode manhwa berikutnya.